kalau memang kita sebagai pemuda tidak mendobrak, tidak menggebrak, ya untuk apa kita menjadi pemuda? Kita kembalilah pada tahun 1928. Yeah. 28 Oktober itu sebagai sumpah pemuda, sebagai kita pemuda dari seluruh penjuru Nusantara bersatu di sana menjadikan satu sumpah. Nah, satu sumpah itu. Nah, sekarang kebangkitan pemuda ini mana? Sama Lubuk Linggau sendiri ya, kita memang fokus dulu untuk mencetak kader. Mencetak kader supaya yang ketika kader ini kita cetak benar-benar, kita bina, kita didik di pengkaderan sama pemuda Pancasila. Ketika mereka sudah siap, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, tapi kalau secara skala nasional kita juga udah dalam pengurus pusat sama pemuda Pancasila sudah juga menginstruksikan bagi seluruh kawan-kawan kader yang benar-benar siap berkontribusi untuk bangsa, berkontribusi secara langsung nih masuk ke dalam sistem. Kita juga udah kita persiapkan. Tapi untuk khusus Kota Lubuk Linggau sendiri kita lebih fokus untuk mencetak kader yang benar-benar matang. Orang-orang Pancasila. Nah, jadi terbentuklah oleh salah satunya yaitu Jenderal Abdul Aris Nasution. Salah satu Dewan Jenderal yang pada saat 30 September juga lolos dari kejaran PKI dari pembunuhan itu, ketika PKI membentuk pemuda rakyat, IPKI membentuk pemuda Pancasila, Pak. Ini kan sekarang tadi dari haram jadah kita menuju sajadah, Pak. Mulai kita sedikit demi sedikit kita ubah pola yang lain yang dari zaman dahulu dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang tadi dengan bukti nyata kita juga di Lubuk Linggau ada ustadz. Terakhir kemarin kalau tidak salah mungkin tersebar juga di media sosial ada Habib yang pakai baju loreng pemuda Pancasila. Ini kan membuktikan bahwasanya benar-benar pemuda Pancasila ini masuk dalam segala lini. Ini orang-orang Pancasila. Nah, jadi terbentuklah oleh salah satunya yaitu Jenderal Abdul Aris Nasution. Salah satu Dewan Jenderal yang pada saat 30 September juga lolos dari kejaran PKI dari pembunuhan itu, ketika PKI membentuk pemuda rakyat, IPKI membentuk pemuda Pancasila, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gusur Gudang Suara. Saya Ibnu Hambali bersama rekan saya Bang Rizky. Ya, saya Rizky Rosiman. Nah, dan kita ucapkan selamat datang buat ketua kita Kakanda Prayogi. Siap datang kembali. Gimana malam ini Kakanda? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, perlu kawan-kawan ketahui semua bahwasanya Kakanda kita ini adalah Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau yang baru terpilih. Setahunnya lalu. Masih baru setahun. Iyalah. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan kembali menggoreng-goreng lagi, lempar bola, lempar sana, lempar sini, Mengulik-ulik. mengulik-ulik tentang pesta demokrasi tentunya. Oke, biar tidak berlama-lama Kakanda, kita perkenalkan dulu Kakanda biar kawan-kawan yang lain tahu kan, yang paling ganteng. Jadi yang pertama terima kasih untuk teman-teman dari Gudang Suara ya. Siap. Yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Satu kehormatan bagi saya pribadi diundang di podcastnya Pemuda Kota Lubuk Linggau yang pada hari ini merupakan patokan dan ujung tombak dari pembangunan Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Saya Ahmad Jumali Prayogi, kan tetapi kawan-kawan akrab manggil Yogi. Yogi. Nah, alhamdulillah kemarin bulan 12 yang lalu tahun 2022 diamanahkan menjadi Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kota Lubuk Linggau, cabang Lubuk Linggau. Cabang Lubuk Linggau. Kita darahkan ketua langsung, bukan galeng-galeng. Ketum ya. Ketum, kalau kita di Lubuk Linggau ketum ya. Ketum. Oke, Kanto, ini mengingat-ingat ini kan udah tahun-tahun Tahun politik ini.
Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Dari Sapma sendiri bagaimana nih untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024 tentunya? Ya, tapi izin dulu sebelum bahas masalah itu, ya pengen sampaikan juga suara teman-teman dari Pulau Rempang yang kemarin. Iya, sama-sama kita gaungkan ini. Save Rempang pada hari ini belum sampai ada penyelesaian. Yang jadi pertanyaan kita pada hari ini, siapa yang patutnya bertanggung jawab? Iya, jelas. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sesama untuk menyelamatkan reformasi demokrasi ini. Ini kan sebenarnya menjadi kesedihan kita, yang mana Indonesia hari ini sudah masuki masa reformasi ke demokrasi, akan tetapi hari ini masih ada hal semacam itu. Dan lagi-lagi aparat dijadikan alat terus untuk membombardir para rakyatnya. Ini kan satu kesedihan, tapi terus kita gaungkan, semoga ini cepat ada penyelesaian. Amin. Pertanyaan terakhirnya, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Nah, betul sekali. Karena kalau nggak bertanggung jawab kadang-kadang Susah juga ya. Susah juga kan. Senggol sana, senggol sini. lagi Lempar sebatu sembunyi tangan. iya. Kadang-kadang yang kejadiannya seperti itu karena kita punya posisi. Iya. Seperti itu. Karena saya kebetulan ngikuti dua-duanya. Beda. Oke. Lo lagi bertanya lupa tadi. Lanjutkan dong. Bertanya tadi. Bagaimana persiapan kan? Persiapan. Untuk pesta demokrasi. Iya, kita sebagai pemuda sudah sepatutnya juga ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini, yang mana ini merupakan sekali lagi ujung tombak daripada kemajuan negara. Jelas. Apalagi pemuda yang seharusnya memiliki peran penting, Pak. Peran penting untuk menentukan masa depan negara kita. Nah, sekarang kan anak-anak muda kebanyakan mereka acuh tak acuh dengan politik. Kan mereka kan acuh tak acuh, apatis dengan politik, padahal kalau mereka paham, kalau mereka tahu, hari ini ya pemuda yang menentukan masa depan. Milenial Bang. Iya kan, kalau hari ini pemuda acuh tak acuh, siapa lagi yang peduli? Akankah kita mau terus-terusan diatur oleh para oligarki negeri? Gitu kan? Jelas. Sekarang bagi saya dengan adanya juga bonus demografi, pemuda saatnya bangkit, mengambil peran, mengambil alih bagaimana memperbaiki situasi politik negara. Kalau tidak bisa negara, ya kelas daerah. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk pembangunan dan memilih benar-benar pemimpin yang bisa bekerja. Betul. Pemimpin yang cerdas dan lain-lain. Maka dari itu ya, sebagai pemuda sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita ikut berperan aktif dalam hal apapun. Sebagai pengawasan dan lain-lain. Itu. Jangan yang cuma tahunya berita 1 menit, dipublikasinya bermenit-menit, berjilid-jilid. Tidak tahu asal-usulnya. Itu. Nah, itulah. Iya, yang paling ribut itu. Ya, saya kan kita mulai bangun kesadaran dari sekarang. Betul. Bangun kesadaran bahwasanya ya masa depan kita itu mau tidak mau di politik ini ditentukan. Iya, sebagaimana kan founding father kan beri aku 10 pemuda. Bagaimana kuatnya pemuda? Itu kan pemuda kan. Itu dia. Regenerasinya perlu juga, Pak ya. Benar. Terus tadi kan sudah mengapresiasi nih, harus pemuda itu punya peran, punya fungsi. Nah, untuk dari internal Sapma sendiri, bagaimana gitu kan sosok pemimpin yang diidolakan ataupun diidamkan oleh para pemuda atau banyak orang lah, khususnya dari Sapma sendiri gitu kan. Hari ini kalau kita pribadi ya menganalisa dan berpikir, ya kita sudah bosan dengan pemimpin yang hanya modal-modal janji, terus menerus. Kan mungkin kita juga jadi korban janji. Satu janji, contoh misalkan bagaimana beberapa bakal calon presiden beberapa tahun yang lalu menjanjikan bahwasanya ketika saya ingin jadi presiden, Indonesia sejahtera. Ya kan? Nah, ketika menjadi presiden, Indonesia bakal demokrasi. Bahkan saat ini ya indeks demokrasi kita menurun. Itu satu catatan. Yang kedua, catatan yang sangat penting bagi saya untuk calon presiden ke depan, mampukah calon presiden ke depan ketika menjadi presiden itu mampu menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Ya kan? Pada 97, 98 peristiwa ini dan itu. Dan sampai hari ini, mohon maaf, ada yang bahkan sampai orangnya tidak ditemukan. Hilang. Baru ulang tahun gue. Hilang ada kemana kan? Ulang tahun tuh bikin orangnya. Maka dari itu kan ini sebenarnya bagi saya ini permasalahan yang krusial bagi negara ini, yang mana pemimpin ke depan ya harus punya kemampuan untuk itu. Jangan sampai ya hari ini kita berbahagia atas penderitaan para keluarga korban. Waduh. Ya kan, Munir,
Marsina, Wijitukul dan lain-lain kan hari ini tidak ada kejelasan. Maka dari itu kita juga sebagai pemuda menekankan ini. Semoga ada kejelasan. Benar. Sampai sekarang tuh. Nggak ada kejelasan. Nah ini kan apa ya? Bagaimana Indonesia kita mampu untuk melaju pesat yang katanya Indonesia emas tahun 2045, tapi beban berat di masa lalu belum terselesaikan. Aduh, ibaratnya kalau kita mau makan tapi kompor belum nyala. Nah, itu kan pada hari ini saya pikir ya reformasi demokrasi kita belum tuntas. Waduh. Nah ini harus dituntaskan. Benar, harus dituntas karena salah satu di ranah yang paling berpengaruh di Indonesia kan pemuda, kan? Benar. Iya. Pemuda itu penerus ya. Iya. Kalau memang kita sebagai pemuda tidak mendobrak, tidak menggebrak, ya untuk apa kita menjadi pemuda? Kita kembalilah pada tahun 1928. Iya. 28 Oktober itu sebagai sumpah pemuda, sebagai kita pemuda dari seluruh penjuru Nusantara bersatu di sana. Menjadikan satu sumpah. Nah, satu sumpah itu. Nah, sekarang kebangkitan pemuda ini mana? Yang harusnya pada hari ini negara benar-benar membutuhkan panggilan dari anak-anak muda. Betul. Nah, jadi untuk anak muda dan lain-lain mohon untuk ikut berpartisipasi, berperan. Bahwasanya benar kata Bung Karno yang disebutkan tadi sama host, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Berikan aku 1000 orang tua. Artinya kan Tepuk tangan dulu. 1000 orang tua hanya mampu mencabut Gunung Semeru. Kalau untuk cuma sekedar menggetarkan Lubuk Linggau butuh 3 pemuda. Aduh. itu pun kalau yang tuanya nggak sakit pinggang. Ya hari ini kan kita mungkin sudah sedikit mulai resah ya dengan bukan berarti kepemimpinan orang tua itu tidak baik. Udoy. Tapi hari ini yang dijadikan patokan kita adalah anak muda. Mana pikiran kreatif anak muda? Benar. Mana idealisme anak muda yang katanya idealisme itu hanya dimiliki oleh anak muda. Catatan Malaka kan. Jadi sekarang ayo sama-sama kita apa ya? Pergunakan akal sehat kita. Jangan terus-terusan kita kalau kata orang-orang besar tuh disetir oleh oligarki kapitalis. Apakah kita tidak bosan? Ya kan? Ini kan oligarki kapitalis di Indonesia ini kan makin merajalela nih. Iya. Ya kan menjadi penyokong sana sini nih. Benar itu. Saatnya yang tua istirahat lah. Nah, Saatnya yang muda maju. yang muda yang harus punya kreativitas tinggi, yang punya pikiran-pikiran akal sehat untuk memperbaiki negara ini. Ya kan? Contoh itu. Terus amanat negara, amanat konstitusi kepada presiden sebelum-sebelumnya pelihara anak miskin, cerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tertera dalam undang-undang dan lain-lain. Nah, sekarang indeks pendidikan kita bagaimana? Ya. Pertanyaannya, ya kan? Terus fakir miskin kayaknya semakin dirawat semakin banyak, semakin sedikit kan? Nah ini memang pemerintah sudah banyak melakukan program-program Betul. sudah banyak, tapi tidak apa ya? Mohon maaf, Tidak cukup gitu. kemarin berapa tahun yang lalu ada kasus menteri yang mengkorupsikan dana bansos. Aduh. Nah ini kan menjadi stigma-stigma yang buruk di masyarakat kan. Seorang menteri yang seharusnya itu bantuan sosial, bahkan pernah digubur. Kalau tidak salah itu presiden sendiri yang mengatakan siapapun yang bermain-main dengan dana bansos akan dihukum mati. Aduh. Sampai sekarang kan tidak jelas. Bahkan terakhir katanya kemarin minta dibebaskan beliau itu. Ini kan sebagai sebagai gambaran. Sebagai gambaran bagaimana hari ini anak muda harus ambil peran aktif dalam menyongsong masa depan Indonesia. Yang perlu digaungkan permuda berarti. Harus lebih banyak bersuara ini pemuda. Ya kalau kita nanti sudah tua kan mau istirahat. Iya, karena kalau pemuda kan energinya masih banyak. Benar. Nah, karena energi masih banyak, pikiran belum banyak, belum mikirin beras di rumah habis. Kan? Masih bebas mengeksplor diri, masih fresh. Rematik belum tumbuh. Jadi itu mau tidak mau kita pemuda kalau kita pengen emang Indonesia maju ke depan, anak muda harus ambil peran yang sebesar-besarnya. Harus lebih aktif lagi. Dengerin. Jangan diam. 3D datang duduk dongok. Ya, sekarang kan anak-anak muda kita lebih baik diam. Mohon maaf. Budaya membaca kita sudah mulai turun terus. Nah, lebih ke sana. Ini kan bukan berarti itu tidak penting. Bener. Apalagi kan di dunia digital sekarang
ya kita harus sama-sama menyeimbangkan. Jangan sampai kemajuan digital teknologi menjadi kemunduran pikiran. Benar. Nah, seharusnya kemajuan digital teknologi ini 4.0 sekarang sudah masuk juga masa era society 5.0 yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik hari ini, tapi anak-anak muda kita banyak yang terjerumus, Pak. Aduh, terjerumus. Ke arah yang salah. Sekarang mohon maaf, terakhir kemarin kita ada audiensi sama BNN. Gimana? Disampaikan data statistik di sana, kalau tidak salah, saya salah ingat, anak-anak pelajar SMP SMA itu sudah di Indonesia ini kurang lebih sampai di angka 27-30% yang ke arah narkoba. Bahkan terakhir kemarin ada di kampus mana itu yang sekretariat mereka menjadi gudang narkoba. Nah, ini kan butuh perhatian yang sangat penting. Jangan sampai yang seperti itu yang akhirnya menghambat Indonesia untuk terbang. Iya, jadi seharusnya gudang yang dijadikan untuk pesta pemikiran lagi. Yang dijadikan untuk ajang berpikir, ajang itu. Fly. Nah, ini kan jadi memang butuh perhatian kita sama-sama, butuh perbaikan, perubahan sama-sama. Bagaimana kita juga bisa mampu berperan, kita juga sebagai pengurus organisasi kepemudaan. Benar. Kalau kami di Sapma itu kita punya program yang namanya Sapma Goes to School, Pak. Jadi di Sapma Goes to School itu kita turun ke sekolah-sekolah langsung memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada adik-adik pelajar. Karena kita juga kan kebetulan satuan siswa pelajar dan mahasiswa menyentuh ranah kita, turun ke sana ikut membantu berkontribusi untuk bangsa, menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya narkoba dan lain-lain, Pak. Penting biar ini nggak cuma ini berarti ya, nggak cuma program dari panitia dan apa juga kita punya benar. Jadi memang kita Sapma Pemuda Pancasila sebagai pengaman Pancasila, kita juga turun langsung memberikan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila kepada adik-adik pelajar. Insya Allah kita ke depan akan seluruh sekolah SMA SMK di Kota Lubulingga sampai tingkat SMP kita akan terjun langsung ke bawah. Kemarin alhamdulillah sudah di SMK 2 kita terjun ke sana. Terus juga kita juga bakal bekerja sama dengan media lokal. Ya, dengan media lokal, kerjasama juga sama aparat-aparat seperti BNN, Polres dan lain-lain untuk membantu edukasi adik-adik. Ya, turun-turun langsung ke sekolah-sekolah ke bawah supaya benar-benar adik-adik kita pelajari menjadi generasi emas Indonesia karena tahun 2025. Itu kan ada bonus demografi itu. 2045 ya? Indonesia Mas, 100 tahun Indonesia itu. Iya. Kalau 2025 kan itu. Aduh, dosa. Itu, ya Allah. Bahaya itu tuh. Oke, sekarang kita masuk ke ranah legislatif ini, Bang. Apakah sama Lubulingga sendiri itu sudah mempersiapkan tokoh untuk naik dalam legislatif ini, Bang? Kalau untuk Sapma Lubulingga sendiri ya, kita memang fokus dulu untuk mencetak kader. Mencetak kader supaya yang ketika kader ini kita cetak benar-benar, kita bina, kita didik di pengkaderan Sapma Pemuda Pancasila, ketika mereka sudah siap, dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, tapi kalau secara skala nasional kita juga udah dalam pengurus pusat Sapma Pemuda Pancasila sudah juga menginstruksikan bagi seluruh kawan-kawan kader yang benar-benar siap berkontribusi untuk bangsa, berkontribusi secara langsung nih masuk ke dalam sistem. Kita juga udah kita persiapkan. Tapi untuk khusus Kota Lubulingga sendiri kita lebih fokus untuk mencetak kader yang benar-benar matang. Jangan sampai kader ini belum matang tiba-tiba kita naikkan dan kita siapkan untuk ini, tapi dia dengan belum matang akhirnya menjadi momok juga untuk negara. Karena sesuai dengan arahan dari pusat kemarin Ketua Umum Sapma yang DPP menginstruksikan bagaimana regenerasi kader harus benar-benar diperhatikan. Proses lebih matang. Kan internal bukan hanya di dalam Sapma saja ya, tentunya banyak KPKP lain juga yang mungkin dari instruksi pusat sampai sekarang juga yang karena tadi melihat program dari melihat database dari BNN mengingat banyaknya anak muda yang terkena narkoba. Nah itu yang sangat menjadi perhatian kami ke depan. Ya tadi kembali lagi kita bagaimana kita mampu untuk memanfaatkan bonus demografi, Pak. Bonus demografi ini momen yang sangat penting bagi bangsa kita, bagi negara kita, yang mana prioritas skala terbanyaknya penduduk Indonesia ini anak muda semua isinya. Benar. Ya kan? Ini jadi perhatian, tapi kita juga bukan berarti pesimis, Pak. Bukan berarti pesimis dalam artian bukan berarti kita berlaku pragmatis atau pesimis.
Tapi ya kita lihat sekarang keadaan anak-anak muda kita sekarang yang mereka acuh tak acuh dengan politik, yang mereka agak sedikit apatis dengan politik dan lain-lain. Ya bagaimana negara bisa maju kalau kekritisan anak muda juga berkurang. Iya benar. Kan apatisme mereka semakin tinggi dan kritis mereka semakin kurang. Benar. Ini juga yang jadi permasalahan kita sekarang ya. Bagaimana persoalan sekarang, bagaimana kita sama-sama bersatu, pemerintah dan lain-lain, bagaimana kita nih ya contoh kecil. Bagaimana kita bisa meningkatkan daya literasi anak-anak muda ya kan. Dengan daya literasi ini akan hasilnya ke arah mana? Ya, dengan membaca kita bisa melihat dunia. Ya, kita bisa melihat dunia dan lain-lain. Kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Itu ini kan kita kan ya mohon maaf dari kalangan keluarga saya sendiri ya banyak keponakan-keponakan yang mereka ya membaca itu malas, Pak. Nah, ini kan jadi permasalahan besar, bukan hal kecil. Ini satu orang belum dikali berapa ratus juta orang anak-anak muda yang pada hari ini apatis, tidak mau daya literasi mereka rendah dan lain-lain ya. Ya bagaimana kita akan menyambut bonus demokrasi dengan baik, bonus demografi dengan penuh semangat, dengan sukses. Ya kalau daya baca, kita malas baca, termasuk saya malas baca. Nah, kan founding kalau baca berita semangat kayaknya. Founding father kita juga kan tadi kan mereka seorang hobi baca, terus mereka juga menulis buku sampai hari ini buku-buku perjuangan kita baca kan. Kalau sekarang lebih ke sini sih, cerpen. Nah, cerita pendek. Itu. Sapu bersih. Apa dongeng? Nah, karena kadang ada yang rajin baca, ada. Cuman bacanya tuh ini yang lebih ke itulah. Ya, gosip-gosip gitu. Lebih ke sana gitu. Bahaya tuh, Pak. Itu mungkin bagus bagi kita kan bagus untuk meningkatkan baca kan, cuma jangan ke situ juga. Tapi lebih banyak lah dampak negatifnya gitu. Ke situ kan. Ya tadi kembali lagi ke pertanyaan ya, persiapan dari sendiri untuk mempersiapkan kader ya mungkin kita semua kalangan anak-anak muda, semua kalangan organisasi kepemudaan ya pasti ya sama-sama berjibaku lah. Kita berjibaku bagaimana kita mencetak kader dan lain-lain untuk sama-sama kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa, untuk kemajuan bangsa, menyambut Indonesia Mas tahun 2045, Pak. Pak Rizky, lanjut. Oke, ini selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini, Bang. Berisik Bang Rizky. Adakah Maklum ini Pak Rizky ini masih bergemeter. masih amatir ini? First time. Ini masih magang ini. Kalau magang ya beginilah. Aduh. Ini pertanyaan selanjutnya ini. Adakah keraguan dari sama itu sendiri terhadap panitia pelaksana itu, Bang? Ya. Panitia pelaksana kemarin Kemarin kan sudah datang tuh kan? kami sudah datang. Sekarang konfirmasi dari Ya ketua. kalau Bawaslu TV. kalau dalam sistemnya demokrasi namanya curiga itu harus ada, Pak. Namanya kecurigaan, namanya suuzon itu harus ada dalam dunia demokrasi karena ya kita hari ini hampir tidak percaya dengan siapapun. Iya. Ya kan? Mohon maaf dengan penyelenggara, dengan pengawas yang sampai hari ini sudah banyak permainan-permainan itu yang kita sama-sama ketahui. Ya mohon maaf kemarin juga terakhir ada juga kasus kan? Iya. Di panitia penyelenggara yang yang melanggar dan lain-lain. Nah, terbaru kan? ini kan kita sebagai pemuda ya kita juga memberikan semangat. Iya. Memberikan semangat untuk seluruh panitia penyelenggara, baik itu penyelenggara maupun pengawasan pemilu ya sama-sama kita harus menimbulkan pemilu yang berintegritas sesuai sama amanah undang-undang kita kan luber jurdil. Jujur dan adil. Jadi apa nih? Oke. Ini. Siap. Silakan duduk dulu. Data Mas. Data. Oke. Ini co-host Mas ya? Ya, Bos, magang. Kirain wakil presiden. Banyak diam. Emang pengalaman kita seperti itu. Aduh. Emang kalau tugas wakil kan banyak dia, Pak. Wakil wah. Namanya sudah wakil. Aduh. Masuk. Ini Mas, tadi salken dulu Mas. Salken dulu. Jadi Mas, saya ini Raihan Mas. Jadi Raihan ini kan sebagai pesanan masyarakat di sini, menampung pertanyaan-pertanyaan masyarakat
Mungkin pertanyaan ini udah banyak nih Mas. Banyak pengen ditanyai ke pemuda Pancasila tapi nggak berani. Aduh. Kenapa? Takut ditandai sama ayah. Tenang, ada sama kita. Besti. Sohib, saya besti. Ya, jadi untuk menjawab itu sendiri ya. Jadi memang kalau kita bicara masalah itu berarti kita harus kembali ke sejarah. Benar. Kembali ke sejarah, bagaimana sejarah terbentuknya pemuda Pancasila itu sendiri. Jadi pemuda Pancasila itu lahir dari panggilan sejarah. Dari panggilan sejarah lahir tahun pas bertepatan kita lahir 28 Oktober 1959. Momentum pemuda. Nah, pas bertepatan sama Sumpah Pemuda pada waktu itu. Nah, sebelumnya juga pemuda Pancasila sebenarnya ada yang melahirkan lagi. Ada namanya IPKI pada saat itu, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ini diisi oleh para, kalau waktu itu jenderal-jenderal, salah satunya Jenderal Abdul Hadis Nasution. Nah, kenapa tercetusnya pembentukan dari pemuda Pancasila itu sendiri? Pada saat masa tahun itu ya pemberontakan, keberingasan dari PKI itu sedang merongrong negara. Yang pada akhirnya puncaknya pada saat 30 September kan 1965 kan. Nah, jadi dari IPKI itu sebenarnya musuh utama kita ya PKI. Musuh utama dari pemuda Pancasila ya PKI. IPKI setelah itu tidak lama PKI melahirkan yang namanya Pemuda Rakyat. Akhirnya IPKI yang pada saat itu juga ya gandrung dengan persatuan yang harus mempertahankan Pancasila karena PKI kan ingin. Nah, kembali lagi kita ke masalah premanisme pasti kan. Sejarahnya kan banyak ngomong nih pemuda Pancasila ini zaman dulunya itu kan memperdayakan mantan narapidana, premanisme yang dikucilkan di masyarakat sendiri. Ya, benar. Jadi identiknya kenal dekat sama pemuda Pancasila tuh yang itu tadi Mas, premanisme, pemalakan dan yang hal-hal negatif lainnya. Tapi teman-teman ini nggak nyorotin 25 rumah yatim dibuat di Bekasi oleh pemuda Pancasila. Itu teman-teman tuh tahu negatifnya aja kan. Hal-hal yang ini harus diangkat nih Mas. Benar. Selain pengangguran saya juga penjilat ya. Jadi kembali lagi kepada sejarah itu ya karena musuh benar-benar musuh besar kita ada di depan mata yaitu pemberantasan PKI. Ya kita logika gini ketika pada saat itu untuk membantu pemerintah untuk memberantas PKI. Kalau pemuda Pancasila merekrut orang-orang yang lemah, kalau pemuda Pancasila merekrut orang-orang pengecut tidak berani, ya pemuda Pancasila tidak akan ambil sejarah, tidak akan berani. Maka dari itulah dengan atas itulah ya pemuda Pancasila merekrut orang-orang yang berani. Iya, yang berani. Ya kan orang-orang yang berani, orang yang melawan, yang siap untuk mengorbankan darah juga untuk bangsa Indonesia. Kan yang ikut dengan ada. Iya, ikut. Memberantas PKI pada saat itu. Kalau bayangkan kawan-kawan kalau misalkan pada saat itu pemuda Pancasila merekrut orang-orang yang lemah ya mungkin tidak akan bisa ikut memberantas PKI. Mas? Maaf dipotong Mas ya. Mungkin kata teman-teman masyarakat tuh pemuda Pancasila nggak relevan lagi karena PKI sudah nggak ada. Jangan salah teman-teman. Walaupun PKI nggak ada, otak, pemikiran dan PKI bahaya nanti PKI masih ada loh. Ya gimana Mas? Kembali kepada tugas awal kita ya. Contoh rempang aja Mas. Sebagai pengamal dan pengaman Pancasila. Nah, itu jadi benar-benar kita sebagai di organisasi ya mau tidak mau ada panggilan sejarah itu ketika Pancasila ini terus dirongrong dengan PKI pada saat itu kita sebagai garda terdepan. Nah, sampai tadi benar disampaikan oleh host, ya walaupun hari ini PKI sudah hilang, bahaya latennya tadi masih banyak. Bahaya laten, ajaran, doktrin, komunisme itu masih banyak yang terus merongrong Pancasila kita. Nah ini dasar negara tadi. Dasar negara. Ini tugas-tugas kita. Terus kembali lagi yang tadi katanya kan masalah apa tadi Pak? Wah, yang pihak investor, Eko Citi katanya Mas. Kota Eko Citi. Nah itu tadi kan. Jadi ya memang kalau kata pesan Ketum Yapto, Ketua Umum Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Nasional itu ya kita seiring perkembangan zaman ya pemuda Pancasila juga pasang surut dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi pasang surut ada satu statement yaitu dari haram jadah menuju sajadah Pak. Nah terakhir juga kemarin kata Pak Yusuf Kala itu pemuda Pancasila itu bukan preman
tapi free man. Manusia bebas. Ya kan, bukan preman, Iya, free man. free man. Tapi alhamdulillah sekarang kita benar-benar wujudkan itu dari masalah sosial kita hadir, dari beberapa bencana alam di Pulau Jawa dan di sekitar Sumatera juga kita hadir. Terakhir ini yang perlu kawan-kawan ketahui juga kemarin ya khusus di Kota Lubuk Linggau sendiri ya kita sudah banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai pemuda Pancasila. Wah, respect. Nah, sama terakhir kemarin di di bulan puasa tahun lalu, kita bahkan ada program safari. Safari ya. Pemuda Pancasila Safari pemuda Pancasila, salah satunya itu. Terus safarinya dalam artian gini, kita ustadz kita nih kita buat program. Memang benar-benar mereka kader pemuda Pancasila dan kita gerakannya itu kita safari ke masjid-masjid. Pada saat tarawih kita mengisi khutbah di sana. Boleh dicek di dunia digital, ada Ustadz Abrol, ada Ustadz Adil Musa juga sebagai salah satu ustadz pemuda Pancasila di Kota Lubuk Linggau. Ini kan salah satu bukti nyata ya kita juga sebenarnya gerah juga Pak, dengan stigma premanisme dan lain-lain ya. Tadi maka dari itu kita khususnya di Kota Lubuk Linggau dan program juga dari pusat mau tidak mau kita harus terjun ke masyarakat langsung memberikan sosialisasi yang baru ke bawah dengan adanya kita ternyata pemuda Pancasila juga ada ustadznya loh. Benar. Terjun juga ke sosial dengan tentang masalah-masalah sosial kita juga terjun ke bawah Pak. Menarik Mas. Apalagi pas Covid kemarin ya kita juga terjun sosial. Iya, kita bagi-bagi masker, kita bagi-bagi desinfektan dan lain-lain. Malahan motong bantuan Covid. Nah, itu kan kalau yang itu bahaya kan. Tapi berita yang naik itu. Siapa tuh? Ini Mas, tadi kan sempat dengar juga tuh Mas Ibnu sama Mas Rizky tadi mengawal bertanya tentang pemuda Pancasila ini perannya di demokrasi dan menyambut pemilu 2024 nanti bagaimana kan? Nah, ini Mas sebagai ormas makanya ormas yang terisi Sapma tadi kan siswa, pelajar dan mahasiswa. Masuk juga di OKP Mas ya, bisa jadi Mas ya. Jadi bagaimana Mas pendapat Mas tentang OKP yang dijadikan boneka partai? Bersama sahabat yakin usah sampai. Market besar mendeklarasi bahwa mendukung pasangan calon satu ini. Sedangkan yang kita tahu OKP itu kan sebagai alarm pengingat. Aduh gitulah Mas, nggak bisa dilanjutin. Untung nggak pakai baju. Jauh ini sih paling jauh. Dari niatnya tadi mau pakai baju. Cuman karena mengingat agak itu hujan ya. Untung nggak jadi. Nggak jadi, aman ya. Aman. Ini berokok dulu. Siap. Agak berat. Agak lain pertanyaannya. Mungkin teman-teman itu bisa diundang juga kan? Bisa. Kembali lagi tadi kata host ya kan. Kita ini untuk himbauan juga bahwasanya ada sedikit perbedaan antara pemuda Pancasila itu sendiri dan Sapma Pemuda Pancasila. Kalau pemuda Pancasila itu sebagai dia bentuknya ormas, organisasi kemasyarakatan, kesosialan. Nah, dulu sebelum Sapma Pemuda Pancasila disahkan sebagai OKP, Sapma ini sebagai badan atau sayap. Sayap gerakan muda untuk pemuda Pancasila, sebagai corongnya gerakan untuk pemuda Pancasila. Tapi pada tahun 1948, 28 Oktober juga Sapma Pemuda Pancasila mendeklarasikan bahwasanya kita bentuknya OKP. Nah, jadi secara tapi tetap kita menganggap pemuda Pancasila itu sebagai bapak kita. Iya, bapak kita. Sebagai bapak dan pemuda Pancasila juga yang melahirkan Sapma, tapi secara kelembagaan, secara legalitas hukum kita punya Sapma punya ADRT sendiri, PP punya ADRT sendiri, Sapma punya PU sendiri, pemuda Pancasila juga punya ADRT sendiri dan tupoksi ormas dan OKP kan beda. Nah, itu independen. Juga kita terakhir kemarin tanggal 26 sampai tanggal 27 kita Munas yang ketiga di Bandung kemarin kan. Alhamdulillah terpilih lagi ketua yang lama kemarin 2 periode. Saya ucapkan selamat juga untuk ketua umum Sapma Pemuda Pancasila Ketum Tengku Aulia Arif yang menjabat untuk 2 periode. Semoga orang Aceh ya Mas, Tengku orang ya. Aceh. Itu. Aduh, itu udah dijawab. Ini Mas yang mungkin Mas lah bisa jelasin ke pertanyaan ini kan. Masyarakat ini gerem mungkin Mas, gerem tapi nggak berani nanya tadi kan. Yang pemuda Pancasila ini identik dengan
jaga parkir, premanisme, sama rendang hajatan tuh yang sering tuh di TikTok itu kan. Aduh. Jadi sini ini kan hal yang nggak tabu, banyak masyarakat yang pengen nanya tapi nggak berani, tapi nggak ada wadah gitu kan. Ini bisa mungkin dijawab sama Mas Yogi. Jadi izin menjawab dengan relevan aja ya. Jadi kalau untuk masalah rendang hajatan itu ya, jadi kita kan pemuda Pancasila ini lebih mengutamakan azas kekeluargaan, Pak. Karena kita Pancasila kan persatuan, azas kekeluargaan, kebersamaan dan lain-lain. Nah, untuk masalah hajatan rendang itu sebenarnya kita kan di pemuda Pancasila ada namanya komando inti. Koti namanya. Itu yang pakai baret sampai bawa kaki sepatu lengkap itu kan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada pemuda Pancasila ikut makan rendang di hajatan, ya itu sebenarnya yang mengundang keluarga besar kita sendiri. Iya. Jadi misalkan nih saya menikah, saya mengundang ya karena saya keluarga besar pemuda Pancasila, saya cinta dengan pemuda Pancasila, saya undang Koti sebagai pengamanan di sana ya. Apakah tidak boleh makan, Mas? Kan boleh. Boleh. Nah, tapi kan stigma masyarakat ini seolah-olah ya kita diundang sama keluarga besar kita sendiri. Iya. Ya kan hak kewajiban juga kita makan kan. Nah, jadi kan tapi sering nih di videoin lain segala macam. Kan makan itu juga hak manusia, Mas. Nah, kan jadi kalau stigma yang semacam itu ya kita juga tidak bakal datang juga kalau orang nggak ngundang. Benar. Dan skala besarnya yang mengundang itu keluarga kita sendiri, keluarga besar pemuda Pancasila sendiri yang mengundang. Jadi itu masalah hajatan. Terus masalah premanisme dan lain-lain. Nah, sekarang kan banyak baju ini kan bisa beli di Shopee dan lain-lain. Iya. Contoh sebenarnya saya juga gerak. Kemarin ada beberapa di mana itu yang malak lah, malak sopir terus jadi ingatnya di parkiran dan lain-lain kan. Nah, itu kalau memang ya kita gini, kalau masalah soal ekonomi, karena di pemuda Pancasila ini kita menerima semua kalangan, Pak. Iya. Dari kalau kata ketum itu dari semut sampai gajah kita ada. Dari orang yang paling miskin sampai orang yang paling kaya kita ada. Dari ustadz, kiai sampai preman juga ada. Contoh gini, tukang parkir. Sebelumnya ya kalau dia mau bergabung ke pemuda Pancasila ya kita terima. Karena satu-satunya ormas yang menerima semua kalangan ya pemuda Pancasila, Pak. Contoh kayak preman dan mantan napi. Kalau mereka tidak kita bina, kalau kita tidak di pemuda Pancasila, mereka dikucilkan di masyarakat, ya akan mengulangi lagi. Maka dari itu ya kita di pemuda Pancasila seberusaha mungkin membina mereka ini ya. Kalau memang kan tempat lain nggak ada yang menerima nih. Hanya pemuda Pancasila yang menerima. Ya, ya namanya kayak mobil penyok. Kita masukkan ke bengkel, Pak. Ya kalau benar-benar mulus ya alhamdulillah. Benar. Ya kan kalau misalkan ada penyakit dikit ya kita perbaiki lagi ke depan. Begitu. Lebih baik mantan preman toh daripada mantan ustad. Jadi itu. Jadi pemuda Pancasila ya membina orang-orang ini mantan-mantan napi ya kita bina minimal bisa mengurangi kegiatan-kegiatan negatif mereka kita bina di pemuda Pancasila. Sedikit demi sedikit bisa berubah alhamdulillah. Nah, terus juga ada yang permasalahan ya masih banyak beberapa oknum-oknum yang menggunakan baju ini, Mas. Untuk hal kejahatan yang sebenarnya dia bukan anggota pemuda Pancasila. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang yang pakai baju ini terus dia malak lain-lain, silakan teman-teman ya coba ada nggak KTA, kartu tanda anggota. Ya. Karena baju kita bisa beli di mana-mana, tapi KTA itu nggak bisa didapatkan selain oleh kader. Nah, jadi silakan cek kalau misalkan kalau nggak ada KTA ya berarti dia cuma hanya oknum. Nah, ini kan oknum-oknum ini yang sebenarnya memelintir, yang menggunakan mereka mungkin bangga memakai baju ini kan, terus malak sana malak sini, akhirnya yang mendapat cap buruk terjadi pemuda Pancasila lagi. Pemuda Pancasila lagi. Ini yang jadi masalah. Ini juga yang harusnya masyarakat juga lebih cerdas, lebih bijak lagi juga. Yang kami minta juga ya kepada oknum-oknum yang sering menggunakan atribut pemuda Pancasila yang bukan kader pemuda Pancasila, yang hanya menggunakan untuk hal-hal negatif, ya mohon berhenti. Kita juga ya akan menindak tegas. Kemarin sudah beberapa ada yang itu ya kita tindak tegas. Perintah ketua umum siapapun yang menggunakan baju pemuda Pancasila untuk hal yang tidak benar kita tindak tegas. Jangan lagi ada stigma-stigma masyarakat yang tentang pemuda Pancasila negatif. Benar. Kita kan sekarang tadi dari haram jadah kita menuju sajadah, Pak. Mulai kita sedikit demi sedikit kita ubah pola yang lain yang dari zaman dahulu dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang tadi dengan bukti nyata kita juga di Lubuk Linggau ada ustadz. Terakhir kemarin kalau tidak salah mungkin tersebar juga di media sosial ada Habib yang pakai baju loreng pemuda Pancasila. Ini kan membuktikan bahwasanya benar-benar pemuda Pancasila ini masuk dalam segala lini. Ya kan dari kita
tentang apa religius, sosial dan lain-lain. Nah itu. Sepakat Mas. Yang kayak ini sama kayak contoh yang media tadi, yang padahal diundang, divideoin, makan rendang, Iya. hal gitu kan. Apa masalahnya kan? Sama setuju nih yang apa namanya? Pendapat Mas Yogi, lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Iya. Yang notabene ulama menjaga umat, malahan memecah belah umat. Waduh. Terus gini nih Mas, lanjut ke sesi tanya di sini ya. Siap. Seandainya kita meletakkan di arah posisi Sapma sendiri nih kan, terutama di wilayah Lubuk-Linggau nih kan, menghadapi pesta demokrasi ini, posisi Sapma di mana? Iya. Apakah di kanan, kiri, selatan, timur, utara, barat? Kan banyak kan. Nah, ini kita pengen tahu jawaban langsung dari ketua umum ini. Jadi bukan ketua umum ya, Ketua cabang. ketua cabang Ketua Lubuk pengurus Linggau. cabang. sama ketua Lubuk-Linggau. Kalau posisi untuk Sapma itu sendiri ya kita tegak lurus berdiri di tengah-tengah, Pak. Ya, kita tegak lurus berdiri di tengah-tengah, ikut mengawal, ikut mengawasi, jangan sampai ada orang-orang, ada oknum-oknum yang mencederai pesta demokrasi kita yang harusnya sangat mulia ini. Benar. Jadi kita berdiri tegak lurus di tengah-tengah, ikut mengawal, jangan sampai orang-orang yang terpilih menjadi pemimpin-pemimpin kita, baik itu tingkat daerah, tingkat provinsi sampai tingkat pusat ini adalah orang-orang yang mohon maaf berbuat curang untuk memenangkan pemilu ini. Yang pada akhirnya ketika orang-orang ini memenangkan pertarungan dalam proses demokrasi pemilu ini ya mohon maaf dia akan menjadi pemimpin yang tidak amanah. Maka dari itu kita Sapma Pemuda PSI Lubuk-Linggau dengan tegas berdiri tegak lurus di tengah-tengah. Tegak lurus. Mas Ibnu tadi ya. Maksudnya lurus tuh enggak ke hijau, enggak ke biru, enggak ke merah. Ya kita kalau menyikapi masalah itu ya namanya hak politik, hak demokrasi kan hak semua orang. Hak semua orang. Tetapi yang di negatifkan ini sebagai masyarakat ini menilai Mas OKP tadi kan? OKP tadi. Nah, kita enggak melarang kader kita mau ke kiri mau ke kanan, tapi jangan bawa nama atribut organisasi. Benar, itu Mas, akan sepakat. mencederai kita sebagai agent of change. Bukan berarti politik itu tidak baik, bukan, tapi ya sudah sebagai tugas kita sebagai pengurus organisasi kemudaan, kita harus berdiri tegak, mengawasi, mengawal dan lain-lain ya. Kalau ada teman-teman kader yang secara pribadi ingin mendukung si A, mendukung si B, silakan. masalah. Dan tidak larang. Tapi jangan sekali-sekali bawa nama organisasi ke dalam situ. Panggil ini. Karena kita kan bukan organisasi politik, Mas. Di sini Mas. Dipanggil ini cedera. Cedera. Aman Mas. Aman. Tapi masih aman kan? Masih ya. Hamstring ya. Mungkin sebagai masyarakat lebih paham ke depannya, sebagai kawan-kawan nanti kan tetangga-tetangga bisa dijelaskan, pemuda Pancasila enggak seperti ini loh. Ini sisi baiknya. Ini yang jarang disorot mungkin. Iya, jadi jangan hanya menyorot sisi buruknya. Ada juga sisi baiknya. Kalau kemarin itu kan ada yang ada salah satu anggota DPR RI dari fraksi kalau nggak salah warnanya merah ingin membubarkan Pemuda Pancasila. Karena Pemuda Pancasila ikut ada sedikit bentrok sama organisasi lain di Jakarta. Dia bilang, bubarkan Pemuda Pancasila. Contoh kayak kemarin ada kasus yang kemarin FS kan polisi tembak polisi. Iya. Apa kita mungkin bicarakan bubarkan polisi? Kan nggak mungkin. Ya kan berarti kan oknum yang kita tindak. Dan Pemuda Pancasila selalu bertindak tegas ketika memang ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila, kita tidak tegas, tidak kita lindungi. Kalau di Pemuda Pancasila. Jadi bisa masuk ranah hukum berarti itu. Iya, bisa masuk ranah hukum. Kalau memang dia salah, ya sih kita proses dia akan kita lindungi. Kalau memang salah secara hukum kan. Itu tadi kembali lagi ada salah satu oknum yang buat salah, yang buat ini, bahkan juga mungkin bukan juga anggota Pemuda Pancasila yang terus diminta bubarkan Pemuda Pancasila. Apa kabar tadi? Nggak mungkin kita kan minta bubarkan institusi Polri. Kan itu salah juga kan. Itu kan perbandingan secara apple to apple tuh. Jadi kan kita kan memahami dengan bijak saja. Ya kita juga Pemuda Pancasila juga namanya manusia tidak ada yang sempurna. Terus memperbaiki diri, terus bagaimana kita mengevaluasi secara keseluruhan. Dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan kita evaluasi bagaimana kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Harapan ini Bang. Harapan ketua Sapma ini
Di pesta demokrasi 2024 ini bagaimana, Bang? Santai. Ngopi dulu. Ya. Kalau berbicara harapan kan kita sebenarnya sudah bosan berharap pada manusia, Pak. Apalagi berharap kepada para politisi, Pak. Nah, jadi kalau masalah harapan itu sendiri ya sudah pasti kan harapan kita ya bagaimana proses yang pertama, bagaimana proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik sesuai amanat konstitusi yang jujur, adil dan lain-lain, tidak ada kecurangan. Itu. Terus harapannya ya semoga ini kan kita juga kan pemilu untuk pemilihan presiden baru kan untuk ke depan. Ini kan tadi saya sebutkan di awal juga ya bagaimana kita mampu memilih pemimpin, memilih dan memilah. Memilih dan memilah pemimpin yang benar-benar mereka lahir dari rakyat, merasakan bagaimana keringat rakyat, bagaimana merasakan keringat buruh, bagaimana merasakan keringat orang-orang yang pada hari ini tertindas dan lain-lain sebagai pribumi dan warga negara. Kalau dia sudah bisa merasakan keringat pedihnya keringat perjuangan pada rakyat kita yang hari ini masih belum sejahtera ya, kalau dia belum merasakan itu bagaimana dia mau bicara tentang kesejahteraan rakyat? Ya kan, kembali lagi kita ke amanat, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Jadi harapan kita ya pemimpin yang tidak hanya modal berbicara, pemimpin yang tidak hanya modal teori-teori belaka, janji-janji belaka, ya kita juga butuh pemimpin yang action, bukan kerja. Bukan pemimpin yang modal partai besar. Bukan yang ini ya, yang suka ini. Iya, itu juga yang ini. Dia kan yang jelasnya kita pasti harapan kita pemimpin yang akan datang akan memberikan energi baru. Kita harapkan juga energi pemudanya masih ada, energi untuk menegakkan keadilannya masih ada, energi untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu juga masih ada. Dan itu sekali lagi bukan hanya omongan tapi kita lakukan dengan tindakan dan tanggung jawab. Terus juga pemimpin yang mampu memberantas korupsi secara langsung. Luar biasa. Sekarang kita masuk di closing statement. Closing statement dari saya, terus berpikir ulang untuk memikirkan masa depan dan bertindak dengan nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Mungkin closing statement dari masyarakat. Jadi kami masyarakat itu tidak butuh undang-undang baru, tidak butuh peraturan baru, tidak butuh ibu kota negara baru, tapi yang kami butuhkan adalah pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Statement dari saya, bersama pemuda Pancasila, mari kita gaungkan demokrasi yang lebih bermoral. Mantap. Dari saya sendiri closing statementnya ya untuk dua nih, masalah pemilu demokrasi yang kita hadapi ke depan nanti ya. Bagaimana pemuda hari ini ikut bangkit, ikut bersuara, jangan takut bersuara karena mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Maka dari itu sudah sepatutnya kita bersama-sama bergerak dari seluruh pelosok Nusantara untuk ikut mensukseskan pemilu ini dari kata curang dan lain-lain. Maka dari itu pemuda harus aktif, pemuda harus mempunyai peran yang sangat penting. Seterusnya ya kita juga sekali lagi kalau teman-teman ingin lebih tahu tentang pemuda Pancasila, ingin lebih tahu tentang Sapma Pemuda Pancasila, sebaiknya jangan dari luar. Nah, lebih baik lebih tahu ke dalam atau masuk ke dalamnya. Kita akan jelaskan bagaimana pemuda Pancasila itu ikut berperan aktif dari sejarah sampai sekarang. Itu kurang lebih. Jadi sekali lagi kalau kata senior saya tuh hidup tuh berakal, mati beriman. Oke, Kak Ganda, mungkin pertemuan kita, obrolan kita mungkin sampai di sini. Siap. Untuk di pertemuan di Gusur ya, kalau di lain Gusur kita terus melanjutkan obrol, bertukar pikiran, membangun negeri. Oke? Ada gerakan apa nih OKP Lubuk Linggau? Jangan gerakan tambahan ya. Oke. Mungkin itu dari kami. Tetap like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. IHA Kreatif tentunya adalah untuk membangun pemuda yang lebih cerdas, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Demikian dari kami, inilah kami Gusur. Apa tuh? Gudang Suara.